entah di media sosial ataupun kita melihat secara langsung kasus-kasus atau korban dari femisida itu sendiri. Femisida, sebuah diksi yang senyap, tidak dikenal, yang memiliki dampak kasatropik terhadap perempuan. Femisida sebagai puncak kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam menghilangkan nyawa perempuan. Tidak terdata secara resmi di Indonesia. Dan eskalasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atau relasi personal yang berujung pembunuhan merupakan ranah femisida pasangan intim yang dipilih. Dan berdasarkan data-data pemantauan media bulan Juni tahun 2021 sampai Juni 2022, terdapat 84 kasus pembunuhan oleh suami atau mantan pasangan. Data tersebut menguatkan bahwa femisida adalah kekerasan paling ekstrim terhadap perempuan. Dan semoga review buku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dilangsungkan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh teman-teman pengkaji dari penelitian buku ini, yakni teman-teman Komnas Perempuan. Semoga kasus-kasus femisida, semoga kasus-kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan juga segera hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Sampurasun untuk kita semua. Teman-teman, selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2025. Semoga untuk teman-teman semua yang menonton video ini standby dan stay tune di kanal YouTube kami di Paham Perempuan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan untuk melangsungkan hidup dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa untuk merealisasikan resolusi teman-teman di tahun 2025 ini. Nah, ngomongin resolusi nih teman-teman, banyak banget persoalan-persoalan yang saya kira tidak berhenti obrolannya dari tahun kemarin. Dan ya, Paham Perempuan kali ini melakukan review buku kembali. Jadi mari kita review buku. Untuk review buku kali ini, Paham Perempuan akan melangsungkan bukunya dengan judul Lenyap dalam Senyap. Dan prolognya adalah di dalamnya ini hasil dari kajian atau penelitian teman-teman Komnas Perempuan, korban femisida dan keluarganya berhak atas keadilan. Buku ini buku kedua, buku yang diberikan atau memberikan hadiah kepada kami di Paham Perempuan, tentunya dari Komnas Perempuan. Dan buku ini kalau teman-teman lihat kan selayang pandang covernya, itu kayak novel atau buku-buku enteng aja gitu. Dan setelah kita baca bahwa buku ini berisikan hasil penelitian atau hasil kajian dari teman-teman Komnas Perempuan. Di dalamnya bakal menjelaskan semua hiruk pikuk femisida. Nah, sebelum kita bahas di dalamnya, saya kira harus kita hantarkan terlebih dahulu apa sih gitu femisida. Nah, kami atau saya mengutip dari salah satu definisi di dalam buku ini di glosaria di halaman pertama. Femisida itu apa sih? Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki kepada perempuan tersebut, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik. Jadi femisida tidak baru saja didengar hari ini atau menit ini, tapi femisida sudah kita dengar dan kita lihat di kehidupan kita, entah di media sosial ataupun kita melihat secara langsung kasus-kasus atau korban dari femisida itu sendiri. Nah, karena kami sudah melayangkan definisi dari femisida itu, jadi mari kita spill di dalamnya. Nah, buku Lenyap dalam Senyap ini diterbitkan oleh tentunya Komnas Perempuan ya. Cetakan pertamanya ada di bulan November tahun 2022 dan cetakan keduanya ada di bulan Januari 2024 kemarin. Dan tim penulisnya mungkin di sini aku sebutin biar kakak-kakak yang aku sebutin bisa mampir di kolom komentar kami. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Komnas Perempuan yang sudah memberikan hadiah buku ini kepada kami, Paham Perempuan. Nah, tim penulisnya di sini ada Raini Marike Huta Barat, Istifadatul Khairiyah, Robi Kurniawan, Arasye Keiko Pratiwi, Syafira Kesuma, Sheris Marcella, Nabila Ayunesia Putri Wibowo, Reti Ratnawati, Siti Aminah, Hayati Setia Inten, Fadilah Adkira, Soraya Ramli, Yulianti Ratnaningsih,
Triana Tomalasari, dan Tasya Adillah. Dan editor dan penyeleras akhirnya ada Raini Marike Huta Barat. Dan buku ini teman-teman hanya 100 halaman saja. Jadi kalau teman-teman dapat buku ini silahkan untuk dibaca dengan seksama, dengan detail, dan tentunya merealisasikan apa yang sudah ada tentang kasus atau korban femisida dan keluarganya yang berhak atas keadilan yang didapatkan. Seperti itu teman-teman. Nah, buku ini terdapat 5 bab. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian yang digunakan, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima rekomendasi kebijakan. Nah, di rekomendasi kebijakan tadi nanti ada berbagai macam substansi yang diberikan oleh teman-teman peneliti atau Komnas Perempuan. Seperti itu. Dan di sini kayaknya wajib banget kita bacakan terkait kata pengantar yang dilayangkan oleh Retni Ratnawati, Ketua Resource Center Komnas Perempuan. Kata pengantarnya seperti ini teman-teman. Femisida, sebuah diksi yang senyap, tidak dikenal, yang memiliki dampak kasatropik terhadap perempuan. Femisida sebagai puncak kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam menghilangkan nyawa perempuan, tidak terdata secara resmi di Indonesia. Diksi femisida juga tidak dikenal di lembaga-lembaga yang terkait dengan pendataan dan penanganan kasus pembunuhan seperti kepolisian atau oknum, pengadilan, dan Badan Pusat Statistik. Data terpilah pembunuhan berbasis gender di Bareskrim Polri belum tersedia. Demikian pula di statistik kriminal Badan Pusat Statistik. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pembunuhan terhadap perempuan dapat digolongkan sebagai femisida. Ya, seperti itu kekurangannya di negara kita. Upaya pengembangan pengetahuan tentang femisida sudah dilakukan sejak tahun 2021 oleh Komnas Perempuan dan telah diluncurkan pada bulan November di tahun 2022 sebagai pengembangan awal. Dan di tahun 2022 tersebut, pendalaman analisis dilakukan dengan fokus pada penyusunan rekomendasi untuk kebijakan dan hukum, pendataan secara terpilah, dan pemulihan keluarga korban femisida. Dan rekomendasinya didasarkan pada praktik baik yang dilakukan di beberapa negara, yakni Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nicaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki. Terdapat beberapa praktik baik yang diupayakan negara-negara yang saya sebutkan tadi atau negara terpilih sebagai bahan analisis, diantaranya pendataan, adanya aturan hukum kasus yang menjangkau kasus femisida, hingga kemauan politik dan sinergitas yang baik lembaga negara dan media massa dalam upaya penghapusan pencegahan femisida tersebut. Nah, pengembangan pengetahuan femisida tahun 2022 dibatasi pada femisida pasangan intim yang dicatat negara maupun secara siri. Dan di sini pembatasan analisis ini tidak dinafikan gitu ya, tidak menafikan adanya bentuk femisida lain, melainkan lebih ditujukan sebagai fokus analisis pengembangan pengetahuan untuk tahun ini. Dan eskalasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atau relasi personal yang berujung pembunuhan merupakan ranah femisida pasangan intim yang dipilih. Dan data sekunder yang digunakan untuk memotret kasus-kasus femisida pasangan intim tersebut adalah hasil pantauan media dan putusan pengadilan. Penelusuran jumlah kasus femisida pasangan intim berdasarkan putusan pengadilan menggunakan kata kunci turunan teman-teman yang menunjukkan pembunuhan terhadap perempuan oleh suaminya karena diksi femisida belum dikenal dan tercantum dalam putusan. Hasil pencarian masih terbatas pada kata kunci yang digunakan sehingga jumlah kasus yang dianalisis hanya sebagian kecil dari kasus femisida pasangan intim yang terjadi. Dan berdasarkan data-data pemantauan media bulan Juni tahun 2021 sampai Juni 2022, terdapat 84 kasus pembunuhan oleh suami atau mantan pasangan. Sedangkan dari 3 kata kunci putusan pengadilan diperoleh 15 kasus. Nah, kedua data sekunder tersebut, teman-teman, memberikan fakta adanya lapisan penganiayaan dalam proses pembunuhan bahkan setelah korban meninggal. Data tersebut menguatkan bahwa femisida adalah kekerasan paling ekstrim terhadap perempuan. Dan di sini berdasarkan sintetis literatur dan analisis data potret kasus femisida pasangan intim disusun rekomendasi kebijakan yang meliputi 3 bidang, yakni kerangka hukum, pemulihan keluarga, dan pendataan kasus femisida. Di sini Komnas Perempuan
memandang penting untuk mendorong penguatan kerangka hukum mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum secara komprehensif untuk mengatur pendataan, penanganan, dan penghukuman pelaku femisida pada pasangan intim. Dan rekomendasi jangka pendek tidak diarahkan pada pembentukan undang-undang khusus, melainkan pemberatan pidana dari pasal yang digunakan, misalnya Undang-Undang PKDRT. Dan selain itu juga mendorong pendataan kasus pembunuhan berdasarkan basis gender dengan kategori untuk femisida. Nah, data-data tersebut akan menjadi basis data untuk pemantauan femisida di Indonesia khususnya. Dan pada ranah pemulihan, penting bagi Komnas Perempuan untuk mendorong pendataan tentang dampak femisida pada keluarga korban, karena kasus pembunuhan terhadap perempuan tidak dapat dianggap selesai ketika putusan pengadilan sudah inkrah. Dampak katastrofik dialami anak korban yang langsung kehilangan orang tua, misalnya ibu meninggal, ayah dipenjara, dan lain sebagainya. Juga anggota keluarga lainnya yang secara ekonomi bergantung kepada korban maupun pelaku. Mengingat besarnya dampak femisida pasangan intim terhadap anak dan keluarganya, maka dari situ perlulah diupayakan menyusun instrumen pencegahan yang ditujukan kepada korban, pengadaan, layanan, dan kepolisian. Selain itu juga susunan rekomendasi analisis kasus pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai femisida pasangan intim. Nah, di sini teman-teman, Komnas Perempuan berharap pengembangan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan untuk kerangka hukum, pendataan terpilah, dan pemulihan keluarga korban dapat berkontribusi menjadi pemantik bagi kementerian atau lembaga-lembaga atau organisasi dalam penghapusannya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya kasus femisida. Dan di sini Komnas Perempuan juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa nama yang turut andil secara intens mengawal pengembangan pengetahuan tentang femisida dari awal hingga akhir di Komnas Perempuan. Di sini mungkin disebutkan ya ada Yunianti Huzaifah, Sondang F. Simajuntak, Siti Nurwati Hodijah, dan tim penyusunan masukan tentang laporan input untuk Komite Hak Asasi Manusia atau ICCPR di tahun 2017, serta rekomendasi umum pasal 6 mengenai hak atas hidup atau right to life. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Runi Lestari, Simi Kamila, Licu Rendi Perdana, dan Catarina Fania MW yang turut andil dalam analisis media monitoring terkait femisida pada awal pembahasan hingga tahun 2020 yang lalu. Komnas Perempuan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh terhadap pemerintah Swedia dalam program Enhancing Access to Justice for Women in Asia and the Pacific. Dan program ini dilaksanakan bersama UNWOMEN, International Commission of Jurists atau ICJ, dan the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights atau OHCHR. Dan terima kasih juga disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui kepanitraan yang membantu mengumpulkan data putusan pengadilan. Dan tentunya Reti Ratnawati sebagai Ketua Resource Center Komnas Perempuan juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung, yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu di buku ini. Untuk isi dari buku ini, tadi yang aku terangkan ada 5 bab, dan karena memang hasil kajian ya teman-teman, jadi kayak karya ilmiah gitu, ada pendahuluan, teori yang digunakan, tinjauan pustaka, dan lain sebagainya. Di sini aku infoin juga tujuan daripada adanya hasil dari penelitian teman-teman Komnas Perempuan itu untuk apa sih gitu. Di sini tujuan yang dipaparkan ada 4. Yang pertama, memperoleh pemetaan tentang konsep, definisi, dan pengaturan hukum pidana yang menjangkau kasus-kasus femisida di Belanda, Guatemala, India, Inggris, Malaysia, Meksiko, Nicaragua, Nigeria, Spanyol, dan Turki. Dan tentunya juga saya kira karena kasus femisida di Indonesia juga banyak, ini juga dikhususkan untuk negara kita, Indonesia. Kedua, tujuannya adalah memperoleh pemetaan kebijakan pemulihan yang diberikan negara terhadap keluarga korban femisida. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan mengenai strategi pencegahan kasus femisida di beberapa negara yang sudah saya sebutkan tadi. Yang terakhir, menyusun rekomendasi-rekomendasi kerangka kebijakan dan hukum, pendataan khusus, dan pemulihan keluarga kasus femisida di Indonesia. Dan hasil yang diharapkan dari teman-teman pengkaji atau penelitian ini adalah tersedianya pemetaan konsep, definisi, serta pengaturan hukum yang jelas di berbagai negara yang sudah saya sebutkan, dan khususnya di Indonesia. Tersedia pemetaan kebijakan pemulihan yang diberikan negara terhadap keluarga korban femisida, dan terakhir tersedianya bangunan pengetahuan mengenai strategi pencegahan dari kasus-kasus femisida. Dan terakhir, tersedianya rekomendasi kebijakan kerangka hukum, pendataan kasus, dan pemulihan keluarga kasus femisida di Indonesia. Jadi di bab 5
Kan tadi ada 5 bab ya teman-teman: pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang digunakan, hasil dan pembahasan, dan terakhir ada rekomendasi kebijakan. Nah, di bab kelima, di rekomendasi kebijakan ini, di sini disebutkan juga ada beberapa rekomendasi gitu. Yang pertama ada rekomendasi dari substansi hukum, yang kedua rekomendasi struktur hukum, yang ketiga rekomendasi dari budaya hukum, dan keempat aspek pemulihan, dan yang terakhir rekomendasi aspek pendataan femisida di Indonesia. Jadi walaupun yang aku bilang kalimat femisida itu tidak terdengar dimulai dari hari ini karena korban dan kasusnya juga sudah banyak di Indonesia, bisa kita lihat di media sosial ataupun kehidupan nyata, tetapi dalam hal pencegahan atau penyelesaian masalah dan penanggulangan ataupun pemulihan atau hak-hak yang harusnya ada, misalkan kepada anak korban, kepada keluarga, atau secara strukturalnya adalah pemulihan terhadap korban femisida itu bisa dilangsungkan dengan baik gitu. Jadi saya kira buku ini dengan judul Lenyap Dalam Senyap sangat bermanfaat dan semoga bisa menjadi sumber referensi terbaik untuk teman-teman yang memang concern di isu ini. Isu gender, isu kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan peduli terhadap anak dan perempuan khususnya. Dan semoga review buku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dilangsungkan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh teman-teman pengkaji dari penelitian buku ini, yakni teman-teman Komnas Perempuan. Semoga kasus-kasus femisida, semoga kasus-kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan juga segera hilang. Jika tidak bisa dikurangi gitu teman-teman, dan kasus-kasus ini bukan hanya sebagai kasus dari internal dari individu itu tersebut, atau tidak boleh disebut sebagai aib dari seseorang atau rumah tangga, karena kekerasan ini atau femisida ini memang tanggung jawab kita bersama sebagai sesama manusia untuk saling melindungi dan menjaga. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada teman-teman Komnas Perempuan sudah memberikan gift ini kepada teman-teman Paham Perempuan. Semoga semua kerja-kerja kemanusiaan yang memang concern di isu anak dan perempuan bisa dilangsungkan secara masif. Dan silakan untuk mampir di kolom komentar kami jika ada kurang dan lebihnya ataupun kesan dan pesannya atau rekomendasi-rekomendasi yang lain. Silakan teman-teman mampir di kolom komentar dan pastikan teman-teman sudah subscribe di Paham Perempuan dan klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kekerasan seksual dan stop femisida.